Jadi puasa ini adalah satu kewajiban yang sangat istimewa, ya. Dalam salah satu hadis qudsi itu dikatakan bahwa as-saumuli gitu ya. Jadi puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazubih gitu. Ya, dan aku, ya, kata Allah, yang memberikan pahalanya gitu, ya. Maka timbul kemudian pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya yang kemudian membuat Ramadan ini terasa istimewa gitu ya. Bukankah sesungguhnya bahwa seluruh amalan-amalan kita, ya, itu kita dedikasikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lillah, ya, hanya kepada Allah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kemudian jadi terasa satu kewajiban yang sangat istimewa, ya. Kenapa? Karena boleh kita katakan bahwa puasa ini adalah merupakan ibadah yang rahasia. Rahasia itu artinya apa? Rahasia itu artinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seseorang itu dia puasa ataukah tidak, ya. Itu, ya. Karena kita bisa juga melihat bahwa ada orang dia puasa tapi korupsinya jalan terus gitu. Ada orang dia puasa tapi maksiatnya itu jalan terus gitu, ya. Nah, ada orang dia mengatakan dia puasa padahal sesungguhnya tidak gitu, ya. Jadi ini hanyalah amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang istimewakan gitu kan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian mengetahui, ya, apakah seseorang itu dia benar-benar puasa ataukah tidak. Nah, jadi dalam konteks ini kemudian kita bisa pahami bahwa sesungguhnya di samping tadi kita sebut sebagai momen untuk meraih ketakwaan, kemudian juga melatih kesabaran, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan, ya, yang bisa membatalkan puasa, ya. Jadi di sana kita dilatih kesabaran. Maka sebetulnya ada hal lain lagi di luar konteks itu, ya, yaitu apa? Bagaimana kita itu betul-betul dilatih untuk mengerjakan amal itu secara ikhlas, ya, lillahi ta'ala, ya. Artinya apa? Bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks ketika orang itu tahu atau tidak tahu, orang itu melihat atau tidak melihat, ya, itu betul-betul kita tunduk, kita pasrah, kita patuh terhadap apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hal ini kita itu betul-betul dilatih soal keikhlasan gitu. Nah, soal keikhlasan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat amat penting, ya, bagi kita untuk kemudian meraih berbagai macam amalan yang bagi sebahagian orang itu dirasa itu berat sekali, ya, berat sekali. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan melakukan strategi, melakukan perencanaan, ya, terlibat di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bagi sebahagian orang itu kemudian terasa berat, ya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat betapa pribadi-pribadi yang ikhlas, yang mukhlis itu bisa mewujud,
pada diri Rasulullah dan para sahabat itu sedemikian sehingga bahwa banyak perkara-perkara yang berat itu mereka bisa capai itu di dalam bulan Ramadan. Seperti misalnya kita lihat dalam peristiwa yang kemudian kita kenal dengan Yaumul Furqan itu ya. Peristiwa perang Badar misalnya ya, yang kita tahu bahwa jumlah kaum musyrikin ya, kaum Quraisy ya, itu mereka jumlahnya ya 3 kali lipat dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin, tetapi dengan modal keikhlasan yang sangat luar biasa itu kemudian akhirnya kaum muslimin mampu menaklukkan Quraisy itu di dalam perang Badar ya. Dan itu terjadi itu di dalam bulan Ramadan ya. Pun juga dengan satu peristiwa namanya perang di mana peristiwa Fatu Mekah ya, atau pembebasan kota Mekah, yang kemudian itu menjadi cikal bakal dari perubahan geopolitik dunia pada masa itu gitu ya. Jadi peradaban Islam yang awalnya tidak dianggap sebagai peradaban yang gemilang ya, tidak diperhitungkan, tidak dianggap sebagai sebuah punya potensi untuk memimpin dunia, pada saat terjadinya peristiwa Fatu Makkah itu kemudian berubah secara drastis pandangan dunia terhadap kapasitas dan kemampuan peradaban Islam gitu ya, sehingga Islam kemudian tidak dilihat, tidak dipandang itu sebelah mata, yang kemudian dari proses Fatu Makkah itu kemudian Islam bisa menyebar lagi ke beberapa wilayah-wilayah yang kemudian ada di Jazirah Arab dan seterusnya, yang kemudian mereka membentuk satu unifikasi gitu. Nah, jadi itu dan yang patut juga dicatat bahwa itu semua juga terjadi itu pada bulan Ramadan gitu kan. Gitu. Nah, makanya kemudian yang harus kita pahami, yang kemudian harus bisa menjadi spirit kita adalah bahwa bulan Ramadan ini tidak seperti yang tadi sudah sempat disindir gitu ya. Jadi mumpung karena ibadahnya orang puasa itu tidur gitu kan, dan seterusnya, tetapi justru ini menjadi satu momen yang sangat penting sekali untuk kita melatih ketakwaan, melatih kesabaran, melatih keikhlasan kita, sehingga dengan modal 3 itu tadi kita mampu melakukan sesuatu yang sangat besar itu di dalam bulan Ramadan ini gitu. Jadi saya kira ini yang kemudian harus kita pahami, harus ditanamkan betul-betul, harus dilaksanakan betul-betul sehingga apa yang orang sering katakan itu sebagai sebuah perkara yang tidak mungkin itu kemudian sangat mungkin sekali dilakukan oleh umat Islam, termasuk ya tegaknya atau mengembalikan kehidupan Islam itu dalam satu entitas politik gitu ya kan. Jadi ini yang saya kira menjadi satu motivasi yang sangat kuat bagi kita, sedemikian sehingga bahwa Ramadan kita kali ini memang Ramadan yang betul-betul sangat istimewa ya, di tengah perubahan-perubahan politik yang akhir-akhir ini itu tampaknya itu bakal terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi kita juga tidak menginginkan bahwa perubahan politik itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat ya. Karena kalau kita mengacu kepada salah satu kitab ya, judulnya At-Taghyir ya, Hatmiyah Ad-Daulah Al-Islamiyah, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan, bahwa perubahan itu esensinya itu betul-betul hakiki terjadi itu manakala itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah mengembalikan ya harta kekayaan ya milik umat itu yang telah dirampas oleh korporasi ya, oleh negara ya,
yang sesungguhnya kekayaan itu adalah menjadi milik umat gitu ya. Jadi perubahan itu betul-betul terjadi kalau ya, apalagi tadi kita katakan bahwa kita sekarang hidup di dalam satu sistem yang namanya sistem kapitalisme ya, yang kalau dalam bahasa politik itu diterjemahkan dengan oligarki ya, yang kalau kita mau cermati sebetulnya sistem ini itu hanya bisa diamputasi melalui dua cara. Yang pertama itu dengan mengamputasi sumber-sumber keuangan dari oligarki, yaitu dalam bentuk penguasaan mereka terhadap sumber-sumber kekayaan seperti tambang, kemudian batu bara, termasuk kemudian minyak, gas, dan hutan dan sebagainya ya. Maka itu hanya mungkin kalau kita menerapkan syariah Islam itu dalam konteks pengaturan kepemilikan umum gitu ya. Kalau tanpa itu tidak mungkin akan terjadi perubahan. Dan kemudian yang kedua itu ya, menutup habitat ya dari sistem oligarki itu. Apa habitat dari sistem oligarki itu? Yaitu demokrasi itu atau sistem kapitalisme itu ya. Jadi sistem kapitalisme yang menggunakan demokrasi untuk kemudian mengeksploitasi berbagai macam kekayaan-kekayaan. Jadi ini ditutup gitu. Ya kan, dan yang bisa menutup itu adalah syariat Islam gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang oleh Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan itu dikatakan bahwa poinnya yang kedua adalah perubahan dari umat yang sekarang ini sedang dalam kondisi keterpecah belahan yang berkeping-keping ya. Jadi kita tahu betul bahwa negeri kita ini memang sangat amat terancam sekali oleh adanya perpecahan, oleh adanya beda kepentingan yang teramat sangat, sehingga kemudian sebagai umat itu kemudian kita tidak bisa menjadi satu umat yang kokoh gitu, satu umat yang berdiri tegak untuk memperjuangkan idealisme yang sama, yaitu tegaknya syariat Islam gitu. Nah, makanya ini kemudian harus menyangkut juga pada aspek itu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang kemudian menjadi penting, bahwa perubahan apapun kalau tidak diarahkan kepada ya, perubahan di mana menjadikan Islam itu sebagai asas perubahan ya, sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dari perubahan tadi itu ya, maka tidak akan mungkin terjadi perubahan yang hakiki, perubahan yang sempurna gitu. Nah, maka ini kemudian momentum yang sangat baik bagi kita umat Islam untuk terus-menerus menjelaskan di tengah-tengah umat tentang hakikat mereka ya, tentang identitas mereka, tentang keyakinan mereka akan kemampuan syariah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat, sedemikian sehingga ketika umat itu punya pemikiran tentang Islam, maka itulah saatnya kita berani mengatakan bahwa inilah momentumnya umat Islam itu meraih kembali kebangkitan yang